A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita diberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah fardu, ibadah sunat, zikir, berdoa. Semua ini adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itulah penyerahan diri dari semua ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, esok, lusa depan, semua rasa iman, rasa syukur selalu melekat di hati kita, di sanubari kita, di pemikiran kita, perbuatan kita, dan memperjuangkan nur-nur iman dan Islam itu pada diri insan yang bertakwa. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita simak, kita pahami makna yang terkandung dalam surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassirka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra. La yadhakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dari ayat yang kita bacakan tersebut jelas kata Allah, kami akan membacakan Al-Quran kepada hai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Jadi apabila seseorang membaca Al-Quran selalu mewiridkannya, misalnya 5 ayat tiap selesai sholat fardu, salat sunat dan segala macamnya, maka penyakit lupa itu akan Allah hilangkan. Maka ada orang tua yang telah berumur 78 tahun seperti yang pernah kita temui dalam satu wirid Jamiatur Rahman. Beliau adalah Bapak Makmun Rasid, Mbah Makmun Rasid, Rasid, Kampung Baru, Pulang Sersatu dan Pelawan Riau. Beliau mempunyai daya ingat yang sangat luar biasa. Dalam usia yang sedemikian, dalam membaca doa beliau tersebut hafal, fasih dan melafazkannya, walaupun beliau kalau ketemu dengan seseorang selalu bertanya siapa ini, tetapi dalam bacaan ayat suci Al-Quran, doa yang beliau lantunkan, beliau ingat itu semua. Seterusnya, kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Maksud dari Allah dalam hal ini adalah Allah yang melupakan ingatan insan tersebut, atau Allah yang menghentikan daya ingat yang kuat tersebut yang lemah imannya. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada syariat yang mudah dikerjakan dan dipahami. Makanya orang mendapat hidayah, mendapat ilham, Allah itu yang memberinya.
mengerjakannya. Maka berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Maka terhenti-hentilah Ustaz, Kiai, ulama, Syekh memberikan fatwa tentang keislaman, keimanan, ketakwaan kepada kita semua. Tidak berapa lama lagi, tidak berapa hari lagi kita akan melaksanakan berat Idul Adha, melakukan kurban, tepatnya pada hari Rabu bulan ini tahun 1447 Hijriah. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran dan dari peringatan itu. Maka di atas dunia ini orang-orang yang beramal selalu itu karena ada rasa takutnya jika dia menemukan Allah pada suatu pengadilan nanti dalam keadaan mereka tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar perintah Allah di dunia ini, dan orang yang celaka akan menjauhinya. Maksudnya adalah orang yang celaka itu menjauhi ajaran agama, menjauhi perintah Allah, tidak mau mendengarnya, tidak mau ikut bersama, seakan-akan mata mereka tidak melihat, mereka butakan, seakan-akan telinga mereka bukakan. Yaitu orang yang memasuki api yang besar. Itulah siksaan kepada mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Maka mereka tidak mati di dalamnya hingga mereka tidak merasa sakit dan tidak pula hidup yang senang. Begitulah keadaan orang yang berada dalam neraka. Mereka itu tidak mati di dalamnya sehingga tidak merasa sakit dan tidak pula hidup. Orang-orang yang diazab oleh Allah tersebut tidak ada rasa senang sedikit pun di dalam neraka itu, hanya siksaan yang berkepanjangan. Sesungguhnya beruntungnya orang yang bersyukur dari dosa. Maka setelah kita beristighfar selalu dalam perbuatan Allah, itu adalah membersihkan diri, dan dia ingat nama sifat-sifat yang agung Tuhannya, lalu dia sholat mendoa dengan khusyuk pada Tuhannya. Orang-orang yang selalu ingat nama Allah, yang selalu berzikir menyebut nama Allah, apakah dia ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi kamu orang-orang yang durhaka mengutamakan kehidupan dunia, itulah orang yang melampaui batas. Telah diberi peringatan petunjuk kepada jalan lurus oleh para ulama, oleh para kiai, para habib, para ustadz, syekh dan segala macamnya. Orang tersebut mengutamakan kepentingan dunia untuk kelompoknya. Dia tidak mau mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah. Mereka menghindar dan memusuhi ulama. Kadang-kadang banyak terjadi di akhir zaman. Apa yang dikatakan ulama tersebut dibuli, dibengkokkan, dibelokkan uraiannya, penjelasannya oleh orang-orang yang menjadi pengkhianat agama. Kita lanjutkan. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kadang manusia itu merasa hidup di dunia ini dari tidak ada menjadi ada menjadi berada, dan berada menjadi orang yang ternama. Maka orang yang ternama menurut setan dan iblis, mereka yang ahli di bidangnya menguasainya seenaknya. Jadi janganlah kita dalam hidup ini menjadi orang yang mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih kekal. Selanjutnya, sesungguhnya ini wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad. Ada
disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Peringatan-peringatan untuk membersihkan diri beribadah ini telah ada dalam kitab-kitab terdahulu, seperti subuh yang disampaikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Musa. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.